Malam mulai larut, ketika terdengar deringan sesaat. Aku melirik ke meja kecil di samping tempat tidurku, mengambil telepon genggamku. Ada pesan singkat dari Arjun, sahabatku dari semasa kuliah. Seperti biasa, ia hanya melontarkan sejuta keluh kesah. Kuhela napas panjang. Di kepalaku sendiri, masalah pun rasanya sudah segudang. Namun, aku tetap berusaha untuk menanggapinya, walaupun hanya sekedar basa-basi saja. Perkawinanku sudah di ambang batas. Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Aku ingin mencoba memperbaikinya. Tapi Berliana tak pernah mau memberi aku kesempatan. Begitu bunyi pesannya. Kau telepon aku sajalah, sedang malas aku mengetik. Singkat, aku menjawab. Aku sendiri sedang sibuk mempersiapkan draft replik perceraianku dengan Elsa. Ya, aku memang tidak memakai pengacara untuk mengurus masalahku ini. Percuma membuang-buang uang untuk sesuatu yang telah terlanjur menjadi ampas dan sama sekali tak ada gunanya. Segala rasa berkecamuk dalam diriku. Namun deraan banyak hal sepertinya tak henti-hentinya berdatangan, menambah sesak dada. Termasuk urusan sahabatku ini, yang sepertinya hidupnya hanya diisi dengan mengeluh saja, dan aku yang selalu menjadi penampungnya. Seakan-akan tidak ada satu kesenangan pun yang pernah diberikan Tuhan untuknya, dan dunia ini hanya penuh dengan problemanya saja. Tak lama kemudian, meluncurlah kata-kata panjang tanpa titik koma dari suara di seberang, suara Arjun. Aku hanya bisa menyimak sepintas, mengambil intinya. Kepalaku sudah terlalu penuh untuk menyimpan berbagai masalah. Jangankan untuk orang lain, untuk diriku sendiri saja, sebagian keluh kesah kepahitan hidupku sudah aku buang ke tong sampah. Tak ingin diingat lagi atau diucap. Diiringi dengan nada suara yang cukup serius, Arjun mengutarakan apa yang diinginkannya dariku. Kau tolonglah aku, coba bicara dengan Berliana, agar dia bisa menerima aku kembali. Posisimu kan sama dengannya, teraniaya. Mungkin dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi denganmu, sehingga dia mau kembali padaku demi anak. Pinta Arjun memelas padaku. Aku menghela napas panjang sekali lagi. Kusingkirkan sejenak batu besar yang serasa menindih benakku, berusaha berempati. Oke, kapan aku harus menemuinya? Tanyaku pada Arjun. Besok malam, aku beri kau nomor telepon genggamnya. Tolong hubungi dia secepatnya. Aku percayakan urusan ini padamu. Pasrah suara Arjun terdengar. Sore itu, di sudut sebuah kafe bernuansa Itali, aku menunggu Berliana, menyeruput segelas cappuccino dingin sambil mataku sesekali menyapu keluar jendela. 4 potong roti yang tadi aku pesan pun sudah ludes kusantap, namun tak juga kulihat sosok yang kunanti. Aku pun mulai merasa kesal. Untunglah beberapa menit kemudian pesan singkat dari Berliana masuk. Sudah dekat. Maaf tadi keluar kantor agak terlambat. Begitu katanya. Selang 1/4 jam setelah itu, kami pun telah duduk berhadapan. Berliana memesan minuman yang sama dengan yang aku pilih. Kamu nggak pesan makanan? Tawarku. Berliana menggeleng. Masih agak kenyang. Tadi makan siang agak terlambat. Jawabnya, sambil meletakkan tasnya di atas meja. Matanya setelah itu justru sibuk mengamatiku, dari atas ke bawah, sambil tersenyum sedikit nakal. Lain kau sekarang, katanya. Terkekeh aku mendengarnya. Kenapa? Tanyaku sedikit heran. Terlihat lebih keren dan tampan, jawabnya yang diikuti dengan derai tawa kencang.
Aku pun mencoba untuk ikut terbahak. Awal yang baik untuk memulai pembicaraan, pikirku. Suasana yang tadinya kukira akan kaku karena sudah sekian lama aku tak bertemu dengan istri sahabat karibku ini, ternyata tak terjadi. Sudah 3 tahun lebih kalau tak salah, sejak Arjun membawa Berliana ke rumahku, mengantarkan undangan perkawinan mereka kala itu. Wajar jika aku sempat khawatir apa yang diamanatkan padaku akhirnya gagal. Akan lancar sepertinya misiku, ujarku lagi dalam hati. Namun perkiraanku salah. Susah betul meyakinkan perempuan itu untuk menerima suaminya kembali. Dianggapnya semua tingkah dan penyesalan yang diperlihatkan suaminya itu hanya kepalsuan sesaat yang akan kembali lagi kala lelaki yang sudah memberinya satu anak itu kelelahan memakai topengnya. Oh, paham betul aku akan perasaan itu. Tak jauh lebih baik dari yang aku alami. Hidup dalam kepalsuan yang kurang lebih sama. Pengkhianatan dan rekayasa mimpi-mimpi dalam keterkurungan sebuah sangkar besi yang dinamakan perkawinan. Berakhir dengan terbongkarnya maksud dan tujuan Elsa mau menikah denganku dahulu, yang tak pernah terbayangkan olehku. Lalu tersadar telah membuang sekian belas tahun penuh pengorbanan tanpa pernah ada hitungan. Pengkhianatan paling menyakitkan yang pernah ada, manakala pada akhirnya aku tahu bahwa keberadaan diriku ternyata dinilai sebatas materi saja. Mungkin akan lebih baik bagiku melihat Elsa berselingkuh dengan 1000 laki-laki, daripada setelah sekian lama mataku baru terbuka bahwa Elsa mau menjadi istriku hanya karena harta. Mengingat itu, seketika seperti ada yang terlepas sumbatannya. Cerita kelam dari lubuk hatiku pun bagai banjir bandang, tumpah ruah, membludak diiringi penyesalan yang sudah tak terbendung lagi, tanpa bisa diredam. Terlalu lama semua kepahitan itu aku simpan sendirian, tanpa pernah aku bagikan barang sedikit pun pada siapapun, walau hanya untuk sekedar meringankan pikiran. Sudah tak kuingat lagi tugas yang kuemban, terkubur oleh himpitan beban yang menggerus ketahanan mentalku. Saat itu, yang tinggal hanyalah diriku dan segala penyesalan. Mungkin karena melihat pemandangan nelangsa di depan matanya, tangan lembut Berliana itu pun spontan menggenggam tanganku yang sedikit gemetar menahan emosi. Sudahlah, sabar saja, kata Berliana mencoba menghibur. Memang apalagi yang bisa aku lakukan selain itu. Menangis hanyalah pelampiasan sesaat untuk membuang beban, menjadikan butiran-butiran air mata itu sebagai tiang-tiang pembangun kekuatan diriku untuk bangkit dari keterpurukan, bukan untuk memperlihatkan kelemahan. Kami pun sama-sama terdiam dalam hening, sibuk dengan pikiran kami masing-masing. Lalu mata kami pun saling beradu, satu sama lain seperti mengerti apa yang kami mau, walau tanpa suara. Hanya bahasa tubuh kami yang saling bicara. Yuk, ajak Berliana. Dan tak perlu banyak kata, kami pun keluar dari kafe itu, mencari sebuah tempat pelampiasan. Puaskan segala amarah, kegetiran, luka, dan ketercampakan. Dua orang dewasa dalam satu nasib, beradu salurkan energi negatif, mengamuk rasa dalam gelora sesaat tanpa cinta, sisakan penuh kenikmatan dalam dekapan dosa. Maafkan aku teman, ucapku lirih dalam yang masih menyisakan rengkuan hangat Berliana di tubuhku. Pulas terlelap usainya terurai. Tak peduli ada keinginan yang masih menggantung tanpa penyelesaian.
Sesuatu yang sudah sangat biasa aku terima dalam pendaman kecewa, kesepihakan, dan ketaacuhan atas apa yang aku rasakan. Selama lebih dari 8 bulan, aku merasa lelah, terjebak dalam kebohongan. Tak sanggup lagi aku menahannya. Memang tak perlu diumbar, namun aku pun tak mau lagi menyimpannya. Beban berat bagiku, walau aku sadari bahwa yang tahu hanya aku, berliana, dan Tuhan. Memang, belasan tahun yang lalu, Arjun pernah melakukan hal yang sama pada diriku. Diam-diam di belakangku, ia menjalin hubungan dengan Gladys, wanita yang dulu aku harapkan bisa menjadi pelabuhan terakhirku. Namun demi Tuhan, apa yang aku lakukan dengan berliana sama sekali bukan sebagai pembalasan, tapi karena tergelincirnya aku dalam kebodohan. Kebodohan akan pemuasan sesaat yang pada ujungnya sangat aku sesalkan. Kukirim sebuah pesan berisi pengakuan kepada Arjun. Sudah siap aku terima segala makian dan hujatan dengan lapang dada. Menerima getah dari nangka yang sama sekali tak manis, namun terlanjur rakus aku makan, hingga habis tak tersisa. Benar saja, balasan pesan itu aku terima hanya dalam hitungan detik, dengan huruf-huruf kapital, singkat namun padat makna. Dasar pengkhianat, itu yang terpampang di layar telepon genggamku dari Arjun. Aku mencoba tersenyum, sadar gelar itu memang pantas untukku. Ya, aku adalah pengkhianat dengan nurani mati, berdarah dingin, gigol jahanam walau tanpa pernah ada bayaran. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Kini aku telah kehilangan semuanya, istriku dan juga sahabatku. Tapi aku sudah tidak peduli lagi, karena saat ini aku ingin memulai hidupku yang baru. Aku akan melupakan semua yang terjadi di masa laluku, melupakan semua kepahitan-kepahitan yang pernah aku rasakan selama ini. Aku hanya berharap, semoga aku tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Ya, semoga saja.